Hello everyone, welcome to Serendipity Tarot. Kali ini pick a card reading kita adalah bagaimanakah kamu di hatinya si dia setelah kalian berpisah dan tidak ada komunikasi. Aku mau ingetin, this is just for fun, ini hanyalah fun reading. Tapi kalau ini bisa bantu kamu, then it's gonna be great. Oke, aku sudah punya 3 pile di sini. Pile ke-1, pile kedua, dan pile ketiga. You can choose one of these 3 piles. Kamu bisa pilih satu dari ketiga pile ini, atau kamu mau pilih 2, atau kamu pengen ngecek ketiganya. So it's all up to you, terserah kalian ya. Pilih mana yang menurut hati kamu ini serk sama kamu. And don't forget to subscribe. Let's see with pile number 1. Halo file number 1, di sini kalian sudah punya major cardnya adalah Beyond Death Life. Beyond the Death's Life. Okay, someone has already passed away. Ada orang yang memang kayaknya dalam kehidupan kamu, orang ini udah gak ada, ya. Tapi mungkin kamu berpikir, atau kamu bertanya, apakah hidup aku ini masih ada kaitannya dengan si dia yang sudah ninggalin aku? Atau kamu punya kekhawatiran dengan kehidupan masa lalu kamu jika kamu memiliki pasangan yang sudah meninggalkan kamu, yang sudah tidak ada lagi, you know what I mean. Kemudian kamu berpikir, apakah jangan-jangan aku masih ada ikatan, atau jangan-jangan ada sesuatu hal yang belum terselesaikan dengan orang ini sehingga kamu merasa bahwa aduh, what's going on in my life, atau kamu merasa bahwa kehidupan kamu kayaknya not easy buat kamu cari pasangan untuk melanjutkan hidup baru. Ada juga yang dimana sih orang ini emang udah lama banget gak ada komunikasi sama kamu ya. Oke, dan kamu merasa bahwa pintu komunikasi kamu dengan dia ini udah ketutup. Let's see more about this person. Kamu di hatinya dia setelah perpisahan. Oke, ini ada yang merasa dia sangat sulit untuk ninggalin kamu. Dia sangat sulit untuk melupakan kamu. Dia sesekali tuh ingat sama kamu. Walaupun sekarang kalian udah gak ada komunikasi. Walaupun udah lama gak ngobrol sama kamu, gak bisa lihat kamu, dia kesulitan ya. Dia kesulitan untuk melupakan diri kamu. Dia adalah orang yang dulunya sangat sayang sama kamu. Tapi ada sesuatu hal yang membuat dia harus meninggalkan kamu. Dia harus mengambil satu keputusan di mana dia harus ninggalin kamu. Ada yang memang sekali lagi because of the death, karena memang takdir, ya, karena memang kematian. Tapi ada juga yang di sini adalah karena adanya perbedaan. Dia merasa bahwa kalian tidak bisa dipersatukan, bahwa kalian ini nggak cocok walaupun saling sayang. Ada yang karena latar belakang budaya, ada yang memang karena agama, ada yang memang karena keluarga. Dia nggak melihat kecocokan di sini. Tapi perasaannya dia sendiri ke kamu, dia sangat sayang sama kamu. Walaupun dia harus tinggalin kamu. Dia ninggalin kamu pun karena terpaksa, dia. Bukan keinginannya dia. Tapi ini adalah satu keputusan yang berat buat dia. Dan aku lihat dia sendiri merasa gak adil ya. Dia merasa gak adil dengan semuanya. Dia merasa bahwa dia seharusnya bisa berbuat lebih baik untuk kamu. Bisa berbuat lebih banyak untuk kamu. Tapi kenyataannya enggak. Di kartu ini, di judgment, aku ngelihat dia merasa bahwa this is not fair for you. Gak adil juga buat dia. Intinya dia adalah orang yang sayang sama kamu. Walaupun sekarang kalian udah gak bersama lagi, dia masih ingat sama kamu. Tapi di sini aku tidak melihat adanya kemungkinan buat kalian bersatu lagi. Ya, walaupun dia ini masih sayang sama kamu, masih peduli sama kamu, dia mendoakan kamu yang terbaik, dia menginginkan untuk ketemu sama kamu, tapi dia tidak akan berusaha untuk menemui kamu.
Dia tidak berani untuk menemui kamu. Dia tidak berani untuk bahwa sekedar kayak ngehubungin kamu aja dia nggak berani, dia. Buat dia sendiri, kamu adalah orang yang hanya bisa dia kagumin dari jauh. Dia ada rasa penyesalan karena ninggalin kamu, karena dia tidak bisa berusaha lebih baik untuk kamu, dia tidak bisa memperjuangkan kamu. Oke, ada orang yang memang dia ini juga udah punya pasangan, ya, dia udah punya pasangan. Mungkin salah satu alasan kenapa dia harus ninggalin kamu karena dia punya pasangan lain, atau dia udah married dengan orang lain, atau dia sudah dijodohkan dengan orang lain, atau karena memang keluarganya nggak setuju dengan latar belakang budaya kamu atau perbedaan. Karena aku lihat di sini dia adalah orang yang berasal dari keluarga yang cukup memegang erat tradisi, ya. Kalau untuk perasaan, this person loves you. Bahkan sampai sekarang pun dia masih sayang sama kamu. Tapi dia kan berusaha untuk menghindar. Dia berusaha untuk menutupi perasaannya dia. Karena apa? Ya karena dia tahu dia nggak bisa berbuat banyak untuk kamu. Dia tahu dia nggak bisa melanjutkan hubungan ataupun memberikan kamu komitmen. Dia tahu bahwa dia nggak bisa main-main sama kamu. Di satu sisi dia sayang sama kamu, tapi dia juga nggak bisa untuk serius sama kamu. Dia juga nggak bisa untuk memberikan kamu hubungan gitu, ngasih kepastian, ngasih status dalam hubungan kamu. Dia nggak bisa, dan dia nggak mau menjalani hubungan atau menjanjikan kamu sesuatu yang tidak bisa dia tepati, ya. Dia nggak mau ngasih harapan yang kosong sama kamu. Ada yang memang LDR, tapi baik untuk yang LDR, baik yang sudah memang kamu ngejalanin hubungan dekat, ya, jarak dekat dengan dia, sama sih, keduanya pun ini sama, berpikirnya seperti itu. Bahkan sampai saat ini pun dia sering ingat sama kamu. Tapi untuk balik lagi, no, dia nggak bisa. Dia nggak bisa, Tir. Lightning, yes. It's over. Ini membuat dia, ya. It's over. Sudah berakhir. Kamu sendiri pun sayang sama orang ini. Sekalipun kamu berusaha untuk membenci dia ataupun melupakan dia, kamu berusaha untuk mencari, ya, kesalahan, kekurangannya dia, mungkin agar kamu bisa move on dari orang ini. Dia tetap nggak bisa. Hati kamu tahu bahwa kamu memang sayang dengan orang ini, bahwa dia adalah orang yang baik untuk kamu. Terlepas dari kekurangannya dia atau kesalahan-kesalahannya dia sama kamu, sulit untuk kamu melepaskan diri dari orang ini. Walaupun kamu ngejalanin satu hubungan baru, ya. Karena ada kulihat di sini ada orang yang memang sudah punya hubungan yang baru, udah punya pasangan yang baru, yang memang udah punya kenalan baru, punya teman chatting yang banyak, kemudian juga disukain banyak orang. Kamu merasa bahwa kamu nggak kekurangan gitu, Tir. Kamu merasa bahwa kamu nggak kesepian. Tapi terlepas dari itu, kamu nggak bisa lepas untuk lupain orang ini sepenuhnya. Ada yang juga memang lagi ngerasain yang namanya enak dengan self love, ya, menjalani kehidupan kamu yang nyaman, walaupun kamu nggak ada pasangan atau nggak ada relationship, tapi kamu merasa nyaman dengan diri kamu sendiri, dengan pekerjaan kamu, dengan teman-teman kamu. Tapi kamu juga sama seperti dia, sesekali tuh kamu bakalan ingat dia, dan ketika kamu ingat, ya, this person juga ingat sama kamu, orang ini juga ingat sama kamu. Buat dia sendiri, kamu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan, sesuatu yang tidak bisa dia miliki. Sekalipun dia ini udah punya pasangan, walaupun dia udah married misalkan dengan orang lain, punya pasangan yang baru, menjalani hubungan dengan orang baru, aku rasa dia tidak akan bisa melupakan kamu. Dia akan tetap mengingat kamu sebagai seseorang yang spesial buat dia, terlepas siapapun pasangan yang ada dalam hidupnya dia.
Dia nggak bisa lupa. Buat dia, kamu tuh selalu ada di hatinya dia. Jadi kamu punya ruang tersendiri lah di hatinya dia. Dan ada beberapa di antara kalian yang juga merasakan hal yang sama. Pada akhirnya sih aku lihat baik kamu dan dia juga keduanya bakal menyadari kalau kalian memang gak bisa saling memiliki, saling mengikhlaskan, tapi tetap sama-sama menganggap bahwa satu sama lain ini adalah orang yang spesial. Jadi tetap mempunyai ruang niat sendiri di hati masing-masing. Dan this is not something bad. Justru ini bisa memotivasi kamu dan juga memotivasi dirinya dia sendiri untuk saling mendoakan gitu. Walaupun kalian udah punya pasangan masing-masing. Dan positifnya adalah ini tidak akan mempengaruhi pasangan kamu, tidak akan mempengaruhi kehidupan asmara kamu yang baru. Begitu juga dia sebaliknya. Memang sulit buat kalian untuk bisa bareng lagi, dan dia pun juga aku lihat dia udah gak ada niatan untuk kesana atau nggak terobsesi dengan hubungan ini ya. Dia melihat diri kamu sebagai orang yang banyak memberikan dia pelajaran, makna dalam hidupnya dia. Kamu ini sangat berarti dia. Ada yang memang bakalan ada komunikasi lagi, walaupun kamu udah ngerasa oke, ini udah kayaknya nggak mungkin untuk bisa ketemu atau bisa ada komunikasi lagi, tapi tampaknya ada, walaupun nanti mungkin hubungannya agak sedikit canggung ya. Untuk jadi sekedar teman pun kayaknya juga sulit. Kalian ini bakal sama-sama ada ketertarikan lagi, akan ada sama-sama kayak aduh pengen ngejalanin lagi hubungan tapi nggak bisa. Nah yang ujung-ujungnya malah jadi canggung, malah jadi nggak bagus untuk kalian ya. Message-nya sih di sini kalau kamu bisa ada komunikasi lagi dengan orang ini pun baiknya ya kamu tetap menjaga jarak sih dari dia, karena kalian berdua tuh udah sama-sama tahu bahwa kalian ini nggak bisa bareng. Dan kalaupun nanti ada komunikasi lagi, kebanyakan di antara kalian ini udah punya pasangan masing-masing, jadi udah ngejalanin kehidupannya sendiri-sendiri. Oke dear, so that's all untuk teman-teman yang pilih pile nomor 1. Aku harap ini bisa bermanfaat untuk kamu. Tapi aku mau ingetin sekali lagi, this is only a fun reading. Everyone, take care, have a good day. Halo teman-teman yang pilih pile nomor 2, kita lihat bagaimanakah kamu di hatinya dia setelah kalian berpisah dan sekian lama gak ada komunikasi ya. Untuk major cardnya, di sini kamu punya Sacred Phoenix Heart. The Sacred Phoenix ini dia adalah orang yang cukup easy going ya. Jadi ketika sorry to say kayak kamu capek-capek berusaha untuk move on dari dia dengan mudahnya bisa ninggalin kamu. Dia dengan mudahnya bisa menjalani hubungan yang baru gitu. Tapi ini bukan ke kamu aja kayak gini. Memang dia adalah tipe orang yang seperti ini. Jadi dia bukan tipe orang yang terikat dengan masa lalunya dia atau hal-hal yang sudah berlalu. Walaupun mungkin ini ada kesalahannya dia, ya. Karena aku lihat di sini juga perpisahan kalian ini besarnya itu adalah karena dia. Salah satunya ya karena dia nggak serius sama kamu. Ada yang memang orang ini ngeghosting kamu, ninggalin kamu begitu aja. Ada yang memang kalian deket-deket gitu tapi nggak sampai ada hubungan, cuman tiba-tiba dianya ya udah ngilang gitu aja terus menjauh dari kamu. Ada yang memang udah hubungan tapi kemudian dia ninggalin kamu. Ada juga yang dia bikin alasannya itu salah kamu gitu, padahal bukan, itu cuman alasannya dia doang biarin dia tuh bisa ya punya pasangan yang baru. Karena kebanyakan yang pilih pile nomor 2 ini aku lihat di teman-teman yang punya pasangannya lewat media sosial, belum pernah ketemu, atau memang kayak suka-sukaan sama orang ya yang saling suka dengan pasangannya. Kebanyakan itu LDR atau bukan orang Indo ya. Oke, kalaupun ada yang memang sama-sama orang Indonesia, aku lihat juga dia juga nggak jauh juga sih sama kamu dear. Oke, kita lihat gimana kamu di hatinya dia ya. Untuk teman-teman yang memilih file nomor 2, bagaimana?
kamu punya Ten of Cups, happiness, joy. Kemudian juga di sini dia ada play victim ya, kayak pura-pura dia yang ninggalin kamu tuh karena salahnya kamu lah gitu, karena egonya kamu, karena kamu gak nurut ke dia, karena kamu gak bersikap nice. Ya nyalahin kamu, cuman only an excuse, cuma alasan doang. Intinya ya dia karena memang udah bosen. See, let's see next what you have here. The Death. Oke, ada yang memang beberapa di antara kalian, orang yang kamu tanyakan atau orang yang kamu pikirkan ini, dia sama sekali udah gak mikirin kamu, dear. Tapi ada juga yang dia masih inget sama kamu, dia pengen balik lagi sama kamu, inget, pengen ngobrol lagi, pengen ada komunikasi lagi. Tapi sekali lagi ya, this is not serious, tidak untuk serius, jadi cuma pengen, ya karena bosan. Mungkin pasangan barunya dia membosankan buat dia, lalu dia inget sama kamu, atau cuma sekedar penasaran kamu masih bakalan suka sama dia atau enggak. Dia impressed, ya dia cuma pengen ngecek doang, cuma pengen tahu doang kamu ini masih suka nggak sama dia, kalaupun ada dia komunikasi lagi ke kamu. Ya ada yang masih marah. Oke, marahnya kenapa? Tapi sekali lagi, ini marahnya bukan kesalahannya di kamu, only his excuse atau her excuse aja. Di kartu King of Wands ini, dia tidak suka dengan caranya kamu. Mungkin ada teman-teman di sini yang nagging ke dia, atau dia ngerasa kamu ini nagging gitu. Jadi dianya udah mau ngejauh, tapi kamu yang nanya terus, kenapa? Salah saya apa? Kok kamu kayak gitu? Kok kamu sekarang berubah? Padahal dia itu ya berubah aja karena memang dia bosan, tapi kan dia nggak mungkin ngakuin kalau dia bosan, nggak mungkin dia ngakuin kalau dia yang ada something sama orang lain. Jadi dia marah, jadi dia kesel, yang akhirnya inilah yang dia pakai untuk meninggalkan kamu gitu, karena sikapnya kamu. Ada juga yang memang ya cuma tinggalin gitu aja, dan buat dia it's all past, semuanya masa lalu buat dia. Jadi kalau kamu mikirin orang ini terus, ya kamu gak bakalan bisa move on, ya percuma, karena dia juga gak mikirin kamu. Dia untuk apa kamu capek mikirin dia, sementara orang ini juga tidak memikirkan kamu. Hanya memang dia itu bersikapnya di awal-awal tuh kayak nice banget ya, kayak yang benar-benar suka, sayang banget gitu sama kamu, seolah mau ngajakin serius, seolah mau menata hidupnya dia dengan kamu, baik itu orang asing kah ataupun orang deket ya, atau yang gak LDR, pokoknya dia bakal so sweet banget deh sama kamu di awal. Tapi ketika dia ketemu sama yang baru dan merasa bahwa kamu ini mungkin dia ngerasa bosan karena niatnya juga cuma main-main, ya akhirnya dia cari-cari alasan. Ada hal-hal yang memang membuat kamu sulit untuk ninggalin dia. Mungkin karena orang ini atraktif ya, banyak kan nih physically attract. Menarik sekali dia itu secara fisiknya, dari penampilannya mungkin kamu suka, dari cara ngomongnya dia ada ciri khasnya, tapi ini fisik ya. Oke, aku ngelihat ada yang senang dengan senyumnya, ada yang senang dengan suaranya kayak deep ya, dalam gitu suaranya itu, cowok banget gitu. Kalau laki-laki ini dia suaranya so manly, dan kalau perempuan ya suaranya tuh soft, enak didengar. Kemudian kamu suka, ada yang suka dengan manjanya orang ini gitu. Oke, kalau kamu yang lebih usianya lebih tua dari dia, ya mungkin kamu senang dengan perhatiannya dia, dengan bagaimana dia respect ke kamu ya. Di awal-awal tuh kayak gitu, dia kan sangat baik, sangat
manis mentreatment kamu di awal. Terlepas apapun yang dia bilang ke kamu, karena kamu ini nagging, karena kamu ini overthinking atau sensitif, itu just an excuse dia. Cuman alasannya dia doang lah ya. Alasannya ya satu-satunya alasan realnya karena dia ada yang lain, karena dia memang merasa udah kayaknya nggak bisa nih sama kamu, atau ada yang dia inginkan dari kamu dan kamu nggak ngasih ke dia. Iya, kayak dia pengen sesuatu dari kamu tapi kamunya nggak ngasih gitu. Whatever it is ya, baik itu I see kayak picture or maybe video call or whatever, karena di sini dia ada yang dia inginkan dari kamu dan kamu nggak ngasih, hanya sekecil itu alasannya ya, karena niatnya juga tidak serius, niatnya nggak serius, itu aja. Kamu untuk teman-teman yang pilih file nomor 2, kulihat kalian harus bersyukur karena kamu dijauhkan dari orang ini. Walaupun tampaknya nggak enak ya, kesannya tuh kayak kamu yang disalahin gitu dir. Ada yang memang teman-teman tuh kayak cuma pengen tahu aja sih sebenarnya tuh apa gitu. Kamu memang ada yang overthink, pengen tahu aja dia itu kenapa. Kalau memang kamu salah ya jelasin di mana salahnya. Kalau memang dia udah bosan sama kamu, nggak suka sama kamu, ya udah jelasin gitu, nggak kayak gitu, nggak bersikap diem atau ngejauh gitu aja. Itu sih yang bikin kamu tuh kayaknya masih kepikiran aja sama dia. Tapi mau sampai kapan juga dia nggak akan ngejelasin, terus semuanya jujur. Kalau jujur ya itu kesalahannya dia, itu semua cuman modusnya dia aja buat ninggalin kamu. Ya kan gak mungkin dia jujur dengan semua itu, ngakuin kalau dia salah, sebetulnya niatnya gak benar sama kamu. One day akan bagaimana orang ini? Oke. Nine of Cups. Dia kena karmanya gak sih? Karena aku tiba-tiba kayak denger, aduh, ini dia kena karmanya gak sih? Kok dia udah nyakitin kayak gitu? Ada balasannya gak sih gitu ya? Nine of Pentacles, Nine of Cups, Seven of Cups. Oke. Kalau balasan perbuatan yang serupa, dia digituin juga sama orang lain, ya. Misalnya dia digituin juga sama orang lain. Ya karena orangnya, sorry, I can say, aku dengernya kayak bebal gitu dia ya, jadi dia nggak berasa kalaupun dia digituin sama orang, oh ya udah gitu, kayak saking cuek-cueknya gitu, ya udah terserah orang mau kayak gitu ke dia, ya udah dia nggak akan merasa bahwa itu oh ini mungkin karena dia bersikap nggak bagus sama kamu, karena sikapnya dia ke kamu, karmanya dia ke kamu, enggak gitu, orangnya nggak bebal ya aku lihat. Oke. Dia juga ada nih beberapa di antara dia yang bohong ke kamu soal statusnya dia, yang dia bilang mungkin masih single ternyata enggak. Oke. Dia bohong, ada yang bohong nih sama kamu, ada yang oke. Di kartu ini aku lihat ada yang bilang, oh aku bisnis ini, aku profesinya sebagai ini, sesuatu yang wah, sesuatu yang kayaknya luar biasa, tapi that's a lie, itu bohong. Aku nggak bilang semuanya, ini banyak kan nih yang pasangannya kayak orang luar, atau yang kamu tanyain ini adalah orang asing yang belum pernah kamu temuin. Oke. Dia banyak bohong soal identitasnya dia, ada yang memang dia ngasih tahu, bahkan namanya aja nih ada yang bohong nih, ngasih tahu nama ke kamu aja ada yang bohong nih. Tapi nggak semuanya ya dia, cuma ada beberapa di sini yang memang ya orang ini penuh dengan kebohongan. Jadi bersyukurlah kalian tuh dijauhin dari dia. Untuk yang memang udah pernah ketemu, yang memang dia real sama kamu,
terus juga kamu udah ngejalanin hubungan yang agak lama sama dia, oke. Dia memang dari awal itu nggak ada niat untuk baik sama kamu, Dir. Untuk niat serius sama kamu tuh nggak. Dia sendiri ini ya, untuk yang teman-teman yang memilih file nomor 2 yang kamu tanyain, ini adalah orang yang saya tahu bahwa kehidupan saya atau pasangan saya itu bukan kamu, gitu. Semuanya ini hampir sama nih. Kalau yang ini tuh hampir semuanya. Saya tahu bahwa pasangan saya itu bukan kamu. Tetapi walaupun saya tahu, saya masih pengen ngedeketin kamu. Makanya dia bilang this is not a good person for you. Karena dia dari awal pun sudah tahu bahwa one day dia akan ninggalin kamu. Hanya kan dia masih mikirnya tuh waktunya ya kapan gitu. Kalau dia udah menemukan yang baru, kalau dia udah merasa bahwa kamu ini sudah negging dan berharap adanya komitmen atau hubungan yang serius, tuh ya. Kalau dia ini udah ngelihat bahwa kamu ini tidak bisa memberikan apa yang dia minta lagi, tapi dia akan menunjukkan dengan caranya dia bagaimana dia ninggalin kamu. Dan di hatinya dia, kamu ini dia ada sayang gak sih, ada rasa suka gak sih sama kamu. Dibilang suka ya dia suka, makanya dia ngedeketin kamu. Tapi dia juga niat sukanya itu bukan suka untuk bisa sayang sama kamu, menjadikan kamu pasangan hidupnya gitu, Tir ya. Nggak kayak gitu. Sebatas suka kamu, baik itu secara fisik, mungkin dari satu karakter kamu, tapi tidak menjadikan dia itu menyayangi kamu dan memiliki ikatan yang spesial dengan kamu atau secara batin gitu. Enggak. Kalau di file 1 this is very different. Ini beda banget dengan yang file ke-1 tadi. Don't worry, untuk teman-teman yang pilih file nomor 2 ya, The Serpent di sini, kalian dengan kamu jauh dari dia, dengan kamu lepas dari dia, kamu bakal dijauhkan dari orang yang memang cuma mau manfaatin kamu doang. Dan ini bisa kamu jadiin pelajaran yang bagus untuk kedepannya, untuk kamu nggak lagi deket dengan orang yang mungkin seperti dia, karakternya seperti dia, nggak juga terlalu percaya dengan omongan manis ya, dengan omongan manis pasangan. Oke. The Rattle, yes. Kamu dijauhin dari orang yang memang nggak bagus untuk kamu, dear. This is the time for you to move on. See the console. Dan the console ini juga kebalik di sini. Waktunya untuk kamu melepaskan dia dari pikiran kamu. Apapun yang kamu pikirin tentang orang ini waktunya kamu untuk membuka diri kamu ke orang lain. Jangan kamu tetap kayak penasaran sama orang ini, pengen balikan lagi, karena memang ada yang dia itu bakal balik lagi ke dalam kehidupan kamu, dia bakalan nyari lagi. Banyak banget di antara teman-teman yang orang yang kalian pikirin ini, dia bakal balik lagi dalam kehidupan kamu dengan niat yang serupa, tidak dengan niat yang baik, tapi dengan niat yang serupa. Karena dia sudah bosan dengan yang lain, karena mungkin dia kesepian, karena dia nggak ada ini. Kalian banyak kan ya cuma pengen funnya aja, dear. So be careful, hati-hati. Nah ini positifnya adalah karena kamu sudah ngalamin ini, jadi kamu bakalan tahu, kamu bisa merasakan nanti ke depannya dia itu datang ke dalam kehidupan kamu tuh niatnya apa. Oke, dear, so that's all. Itu saja untuk teman-teman yang pilih file nomor 2. Aku harap kamu bisa ambil positifnya dari ini. Dan aku ingetin sekali lagi, this is only fun reading. So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in the next reading. Halo teman-teman yang milih file nomor 3, bagaimanakah kamu di hatinya dia saat kalian sudah berpisah dan tidak ada komunikasi? Untuk main cardnya, kamu di sini punya one. Oke, di one ini ada yang memang dia ini masih pengen baikan lagi sama kamu. Dia berusaha untuk mencari kamu. Ada yang juga memang sebaliknya ya, vice versa. Kamu yang masih pengen berusaha untuk
memperbaiki hubungan kayak ini tuh kayak yang baru gitu, kayak yang baru, ada yang baru putus, ada yang baru berpisah, dan kalian tuh berusaha untuk komunikasi lagi, ada yang diblokir ya. Ada yang berantem, ada yang diblokir. Aku lihat kayak akses kamu untuk komunikasi sama dia tuh masih diblok gitu aja. Dan ada yang dia yang ketahuan cheating tapi kamu yang diblokir. Nah ini, kamu tahu dia cheating tapi kamu yang malah diblokir. Oke, let's see bagaimana kamu di hatinya dia saat ini. The Tower. Kalau kamu yang punya salah sama dia, kamu yang misalkan ketahuan cheating, atau kamu yang gak sengaja kata-katanya nyakitin dia, atau kamu yang memang terlihat terlalu posesif di matanya dia sehingga dia merasa udahlah kita gak bisa ngelanjutin hubungan kalau kamunya kayak gitu, atau terlalu sensitif, atau terlalu overthinking, maka kamu di hatinya dia saat ini dia masih belum bisa lupa itu ya, kesalahannya kamu menurut dia belum bisa lupa itu, dia belum bisa membuka diri, dia akan bersikap oke, ya udah aku maafin kamu, tapi untuk balikan lagi it's a no. Queen of Swords. Ya tadi ya, kayak di awal aku bilang ini ada yang berantem. Memang di Queen of Swords ini juga nih ada orang yang bilang ya udahlah gitu, gak usah dipaksain, udah kita kayak gini aja. Dia yang memang kayaknya nggak mau untuk ketemu sama kamu, nggak mau ada komunikasi sama kamu. Untuk saat ini dia lagi malas sama kamu, dia ya. Tapi nggak semuanya, ada yang memang dia masih ini vice versa ya, ada yang kamunya yang memang kayaknya udah nggak mau deh, tapi kamu masih pengen tahu nih dia kayak gimana, kayak agak-agak jual mahal gitu. Kamu nggak ingin semudah itu memaafkan dia, karena mungkin dia udah berulang kali bikin kesalahan, terus kamu niatnya juga mau maafin dia gitu, tapi kamu maunya entar dulu deh, kamu pengen ngasih dulu lihat ke dia atau ngasih tunjuk ke dia kalau kamu nih marah, kalau kamu nggak bisa digituin. Itu ada yang begitu, atau juga sebaliknya dia yang begitu ke kamu. Di antara teman-teman yang memilih pile nomor 3 ini, ada beberapa di antara kalian yang bakal balik lagi sama dia. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin memilih pile nomor 2 diri dengan aku kemarin deh. Let's see. Kamu di hati dia saat ini. Dia ada yang gak tega, ada yang aku tuh sebenarnya masih sayang sama kamu, tapi kamunya bersikapnya kayak gitu. Dan ini bukan pertama kalinya kamu kayak gitu. Ini ya, yang dia bilang, ini bukan pertama kalinya kamu seperti itu. Ataupun sebaliknya, kamu mikir ini bukan pertama kalinya dia kayak gitu, dia bakalan kayak gitu lagi gak ya? Dia akan berubah gak ya? Nah, dia juga mikir sama kamu kayak gitu, kamu ini bakalan berubah gak ya? Kalau kalian yang udah ngejalanin hubungan dengan dia cukup lama, udah ketemu, udah pernah jalan, terus kamu mungkin sekarang ini dalam masa jauh-jauhan ya, gak ada komunikasi. Nah dia tuh mikirnya, dia sebenarnya mikir kamu, ingat sama kamu, tapi kalau misalkan dia baikan lagi sama kamu, mau ngobrol lagi sama kamu masih bakalan kayak gitu nggak gitu. Ada yang menganggap bahwa kamu ini childish buat dia, kekanak-kanakan. Dia ngerasa nih cowoknya, jadi cowoknya kamu gitu, ngerasa bahwa kamu ini childish, dan dia berharap
punya pasangan yang lebih dewasa atau kamu bisa lebih dewasa. Sebetulnya kalau kamu bisa nunjukin itu, dia mau kok baikan lagi sama kamu, Dir. Karena dia masih sayang sama kamu. Tapi untuk yang udah nggak ada komunikasi, yang udah putusnya lama, orang ini juga kayaknya udah nutup komunikasi sama kamu, atau kamu yang udah nutup komunikasi sama dia, ada regression, ada penyesalan yang aku lihat ya. Nine of Swords, dia ada nyesal dengan perbuatannya dia. Dia nyesel dengan perbuatannya dia. Kalau dia yang cheating, dia nyesel karena cheating kamu, karena selingkuhin kamu, karena ketahuan sama kamu. Kalau kamu yang misalkan kayak gitu, dia nyesel karena nggak maafin kamu ketika kamu masih mau baikan lagi ke dia, ketika kamu masih mau minta maaf, ketika kamu masih ingin kembali. Let's see more, gimana perasaannya dia, atau bagaimana kamu di hatinya dia. Just file number 3. King of Wands, The Magician. Ya, dia nggak mau jujur sama perasaannya dia sendiri. Banyak ketakutan sih, banyak kekhawatiran. Ada yang memang masih marah-marah juga sama tadi ya. Ini dengan Queen of Swords, dia masih belum mau untuk maafin kamu. Tapi kalau dia udah mau maafin kamu, dia baik lagi kok, Dir. Dan walaupun di sini ada yang teman-teman udah lama gak komunikasi sama orang ini, dia bakalan komunikasi lagi sama kamu. Dia akan baik lagi sama kamu. Dan potensinya untuk teman-teman yang pilih file nomor 3 ini besar potensi untuk balikan lagi. Tapi itu semua tergantung ke kamu ya, apakah kamunya mau atau enggak. Karena ada beberapa di antara kalian yang memang kayaknya udah gak mau untuk baik lagi. Ada yang memang masih berharap, ada yang memang udah gak mau, kayak cuman pengen sekedar tahu aja gitu di mana dia perasaannya. Oke, Three of Swords, ada yang memang sangat sakit hati. Untuk yang sakit hati ini ya, ini aku lihat nih cowoknya nih banyak yang sakit hati. Dan tapi ada yang memang karena dia merasa bahwa kamu ini nggak dewasa aja sih, kebanyakan kayak gitu ya, karena kamunya nggak dewasa di pikirannya dia. Dan juga ada yang memang karena dia nggak bisa maafin kamu, baik itu dari omongannya kamu, dari sikapnya kamu. Tapi kalau dia mau maafin kamu, itu kalian bisa baikan lagi. Tapi ada yang memang nggak mau, sekalipun kamunya masih mau, sekalipun kamu udah berubah atau nunjukin ke dia kamu udah berubah, bakalan sulit dia. Tapi bukan berarti dia ini udah punya yang baru, enggak kok. Dia belum ada orang lain. Dan ada yang memang salah paham, kayak kamu mungkin merasa bahwa dia ini punya orang lain padahal enggak. Kamu merasa dicuekin, terus kamu bernegatif thinking bahwa dia ini punya orang lain padahal enggak gitu ya. Dan dia nggak suka itu. Atau kamu merasa bahwa dia ini terlalu sibuk, kurang ngasih perhatian sama kamu. Sekali lagi ini vice versa ya, bisa dia yang begitu, bisa kamu yang juga kayak gitu. Berasa seperti itu, gak dikasih waktu yang cukup, dan akhirnya kayak mengeluh, dan ini yang menyebabkan kalian berpisah. Di Five of Wands ini aku lihat dia pengen space, dia pengen ruang dulu, dia pengen waktu untuk sendiri. Oke. Ini yang kalau memang problemnya itu datangnya dari kamu ya. Tapi kalau untuk yang problemnya memang datangnya dari dia, ya sama sih, dia juga pengen space, tapi dalam arti yang berbeda. Dia pengen space itu ya udah gitu, kamu bisa terima keputusannya dia, kamu bisa terima bahwa dia itu udah nggak mau lagi ada hubungan spesial sama kamu. Walaupun ini terdengar kayak nggak enak ya, nggak menyenangkan gitu, kayak nggak adil. Tapi dia sendiri juga kalau kamu maksain untuk komunikasi, ya yang ada malah kamunya yang nanti bakalan di-cut sama dia, jadi blokirlah sama dia, atau dijauhin sama dia, atau nanti yang ada dia malah kayak emosi.
dia berusaha juga kok untuk bisa menenangkan diri ya. Ini untuk teman-teman yang memang tadi problemnya ada sama kamu, dia berusaha untuk menenangkan diri, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, dia berusaha untuk mau bisa terima kamu gitu ya, dia berusaha untuk memaafkan kamu dan menerima kamu, mengerti kamu. Itu dia berusaha. Kalau yang problemnya jadi dia, ada yang dia berusaha untuk bisa kembali lagi sama kamu, tapi juga ada yang memang dia berusaha, aduh capek deh gimana caranya biarin kamu itu mau menerima dia atau mau menerima keputusan dia, yang pada akhirnya ya udah deh kamu mau terima, ya udah, that's good. Kalau kamu nggak suka ya mau gimana lagi gitu, begitu ya dear. Oke, so untuk teman-teman file number 3, message untuk kamu di sini adalah give him space, give him time, kasih dia waktu, kasih dia space. Siapapun ini yang kamu pikirkan, orang ini dia sayang sama kamu, yes, dia masih mikirin kamu, iya, tapi beberapa diantaranya yang memang kayaknya memang berusaha untuk lepas dari kamu juga, tapi untuk kebanyakan memang orang ini masih mikirin kamu dan dia hanya butuh waktu untuk bisa melihat kamu bisa berubah sejauh apa gitu dia ya. Kalau menurut kamu bahwa yang dia lakukan ini worth it gitu atau pantas dia lakukan, then give him time, berikan orang ini waktu. Tapi kalau menurut kamu ini problemnya ada di dia dan dia nggak seharusnya bersikap kayak gitu, ya mungkin kamu bisa cari solusi yang lain, kamu bisa pilih yang lain. Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan kamu sendiri, tanpa menyakiti siapapun. Oke, dear. So untuk people who choose file number 3, untuk teman-teman yang pilih file number 3, thank you for watching. See you in the next reading and don't forget to subscribe and like. Bye bye.